Line Radio Station. Halo Sobat Toki, balik lagi bareng gue Lukman. Gue Restri. Gua Rehan di Okatif, obrolan edukatif. Halo Destri, Pupu, gimana nih kabar kalian? Baik banget nih gue, lu gimana sendirinya? Gue sih baik, kalau lu gimana Bu? Gua baik banget sih hari ini. Lu lagi sibuk apa nih Man? Gue liat-liat SG lu tuh motoran terus. Gue sih belakangan ini sibuknya kuliah aja. Sama gue suka banget motoran nih belakangan ini gara-gara nontonin prediksi. Gue juga sempet tuh nonton kontennya prediksi yang pas mereka lagi touring ke Jogja. Nah, iya tuh kalau kemarin dia ke Jogja kan naik motoran. Nah iya, gue gara-gara nontonin prediksi, gue jadi sama teman-teman gue tuh jadi motoran ke Jogja. Sumpah seru banget itu. nggak salah. Pasti lama banget gak Iya, sih? itu? kira-kira berapa jam itu? Wah itu sih kurang lebih, gue sih ngejar waktu juga, gue sama teman-teman gue 12 jam lah. Apa malam? Malam gue jalannya. Gila. Itu ngisi bensin berapa kali tuh 12 jam? Gua total pulang pergi ngisi bensin kurang lebih 2 sampai 5 kali ada kali. Pulang pergi tuh. Mm. Kalau mau perjalanan jauh gitu biasanya disiapin apa tuh selain bensin? Wah kalau itu sih gue banyak persiapan, servis motor, pokoknya itu yang paling penting sih, ngecek kaki-kaki aman apa enggak, ban. Pokoknya udahlah all in itu semua buat motor. Ngomongin motoran nih, Man. Gua kan anak baru motor nih. Nah, Lo kan kemarin ke Jogja ya? ah, Itu tuh motor-motor lo tuh kayak spek-spek apa sih, Man? kalau gue sih Biar bisa kuat touring-touring kayak gitu. yang penting mesin grace aja gitu, kayak lo rutin servis, pokoknya permajaan lah sebelum berangkat gitu. Semua ya. Iya semua biar aman. Modif gitu enggak? Paling modif sesuai kebutuhan touring aja sih, kayak misalnya lampu, kayak mesin nyesuain lah, knalpot nyesuain mesin gitu. Hmm. Tapi kalau kayak gitu knalpot kan biasanya tuh agak lumayan berisik gitu ya. Itu biasanya kena tilang atau apa gitu enggak? Kalau gua sih aman sih, soalnya knalpot gue tuh nggak berisik, yang adem aja gitu, soalnya buat nyesuain mesin juga. Ngomong apa? Dia lanjut aja tuh. Tapi gua balik dari Jogja tuh gue ngerasa iteman gak sih? Jujur iya sih Man, Iya kan? agak kusam gitu dikit. Ada debuan sih. Kayaknya mah. Iya gue balik dari Abu-abu gitu tuh. dari Jogja tuh ngerasa gue dekil banget gitu, soalnya debu Pantura apalagi tuh. Truk semua ya kan. Iya truk banget. Lu nggak pakai sunscreen kali? Iya cok, gue nggak pakai itu. Kenapa nggak pakai? Itu kan Soalnya- sebenarnya penting banget tau. Soalnya kalau gue pakai sunscreen tuh gue ngerasa kayak muka gue jadi lengket. Lu salah beli sunscreen berarti nih. Gue punya rekomendasi satu sunscreen yang gampang di-apply terus nggak lengket. Masa sih nggak lengket? Iya. Ntar Apaan nih, tuh? nih. Ini namanya sunscreen stick dari Wardah dan SPF-nya tuh udah 50 PA++. Loh emang Wardah bisa buat cowok Iya, itu untuk semua emang cocok. Bisa dong, sunscreen tuh semuanya butuh. Ini kan masuknya skincare ya, bahkan bayi aja tuh butuh skincare, selalu tahu. Betul. Oh gitu. Jadi itu bisa buat cowok juga itu? Bisa nih, coba nanti lu pakai, pasti lu ngerasa deh perbedaannya. Oke nanti gue cobain. Tapi kalau bisa dapet ini sih Des? Ya kebetulan gue tuh punya temen yang udah pernah di endorse gitu sama Wardah, jadi Keren lo, gue Des. tinggal calling dia aja. Wih, siapa tuh Des? Kenalin dong Des. Boleh kali. Nih, kalau kalian penasaran kita langsung aja panggil ya. Ini dia Nurlina. Wih. Hai Lina. Hai, Nurlina. Hai. Apa kabar? Kabar baik nih. Kalian apa kabar? Baik juga dong. Sombong banget nih udah selebgram, gak Aduh. main-main. Nggak gitu ya. Nih, gue udah sempet sharing nih sama Lukman. Jadi gue ngasih rekomendasi sunscreen buat dia. Soalnya dia tuh sering banget motoran dan dia tuh nggak pakai sunscreen terus. Jadi mukanya agak kusam dikit. Oh gitu. Terus dia penasaran gue dapet sunscreennya dari mana. Terus gue ceritain deh gue dapet dari lu. Waduh,
Jangan Iya. lupa ya, langsung aja ya, karena warga itu bagus banget, Mas. Oh iya. Iya, kalau misalnya apalagi buat lu yang suka motoran ya, terutama yang suka panas-panasan nih. Kalian tuh harus banget reapply sunscreen dimanapun. Terutama 4 jam sekali harus reapply sunscreen dimanapun. Kayak mau Walaupun sholat. malam. Kalau malam nggak juga ya, karena kan kita udah pakai untuk night routine lah, beda lagi untuk skincare-nya gitu. Tuh buat kalian tuh yang suka motoran jangan lupa pakai sunscreen. Jadi tiap per 4 jam kita harus pakai Harus replay. sunscreen. Oke. Kayak gitu. Kalau kalian mau tetap muka fresh, terus nggak jerawatan dan lain-lain, kalian tetap harus reapply sunscreen dimanapun kalian berada. Nah, lu kan dapet sunscreen ini dari Wardah nih. Iya. Nah, Wardah kan endorse lu lah istilahnya karena Brand lu besar masuk lagi. top 10 Lumayan. Putri Hijab Jakarta. Ceritain dong kenapa alasan lu tuh bisa ikut ke Putri Hijab. Alasan gua ikut Putri Hijab itu karena pertama gua ngisi kekosongan kuliah gua. Karena gua pengen iseng-iseng aja nih, ada apa sih Putri Hijab itu ngapain aja sih? Ngelakuin apa aja sih di Putri Hijab itu? Nah, terus karena kebetulan di kuliah lagi nggak terlalu sibuk, pas masih baru masuk semester awal itu, gue berusaha kayak lewat nih di Instagram, wah ada pembukaan Putri Hijab nih, gue nyoba karena gue lagi ada jam kosong juga kan. Akhirnya gue berusaha untuk daftar. Ya alhamdulillah, kode lo nggak ada yang tahu, ternyata rezeki gue sampai top 10. Asik. Keren. Terus itu kegiatannya ngapain aja sih, Lin? Nah, selama kegiatan itu, alhamdulillah sekarang gue lagi ngejabat selama 1 tahun untuk di Putri Hijab Jakarta. Wih. Untuk bawa nama Jakarta, memajuin kayak UMKM-nya, terus kegiatan acara-acara tentang kalau misalnya untuk menjadi Putri Hijab, menjadi model itu bukan sesuatu kayak yang harus terbuka pakaiannya. Ternyata berhijab pun bisa menjadi model, kayak gitu. Berarti lu di sini kayak mempromosikan lebih ke provinsi DKI Jakarta. Betul banget. Nah itu benefitnya buat lo apa ya sih, Lin? Nah, benefitnya pertama, kalian tuh bisa dapet relasi. Oh. Paling penting itu relasi. Iya. Dan kalian bisa menambah value kalian, pengalaman kalian. Kalian bisa tahu nih kayak Jakarta bagian mana aja sih yang harus kita influence, Jakarta bagian mana sih harus kita kembangin. Bahwa karena kita kan orang Jakarta nih, kita harus bangga terhadap orang Jakarta ini. Terutama kita membudayakan museum-museum yang pada sepi. Kita tuh sebagai kayak saya sendiri sebagai Putri Hijab Jakarta, saya pengen ngembangin nih wisata-wisata yang sudah lama sepi, kita kembangin lagi, kita up lagi supaya orang Jakarta itu pada bangga bahwa sebenarnya di Jakarta itu luas loh tempat-tempat yang harus kita kembangin lagi. Kita harus nge-explore, kita harus mengangkat UMKM yang ada di Jakarta kayak Benar gitu. banget. Tapi gue juga setuju sih kalau masalah museum itu sekarang udah mulai sepi Nah, banget. bener banget Kayak kan? nggak ada peminat gitu. Nah, iya, bener banget tuh. Apalagi di zaman kayak Zaman Gen Z. Gen Z ini Iya. kan, orang tuh pada taunya kayak ngapain museum? Kayak lebih asik nongkrong, lebih asik Orang-orang ngopi. asik, Nah, kayak iya nggak ada. kan. Nah, gue sebagai di Jakarta itu kayak gue sih ngedukasi aja ya, kayak bawa anak-anak Gen Z nih biar pada tahu nih tentang Jakarta. Terutama buat anak-anak Gen Z yang mau jadi model juga bisa banget. Iya, Kayak gue cuma setuju. menginfluence untuk anak-anak Gen Z yang sekarang nih pengen nambah value, pengen menambah relasi, kalian bisa banget langsung ikut Putri Hijab Jakarta di tahun 2025. Oke. Tapi kalau ikut kegiatan luar kampus gitu, lu ngerasa ini enggak sih ganggu kehidupan lu pribadi? Apalagi lu kan juga kuliah kan. Iya, Gimana sambil cara lu kuliah. manage waktunya? Alhamdulillah sih sejauh ini gue nggak ngerasa terganggu ya, karena ada beberapa kali gue tuh kan bisa manage waktu dan timingnya kapan nih gue harus kuliah, kapan nih gue harus ada ikut acara atau kegiatan yang ada di Putri Hijab Jakarta. Berarti lu urutin sesuai prioritas lu mungkin. Betul ya. banget, terutama emang kuliah itu paling utama ya prioritas gue betul. itu. Ya di Putri Hijab ini ya sebagai untuk relasi gue menambah wawasan lebih jauh aja sejauh ini. Tapi tugas-tugas kuliah aman itu? Alhamdulillah sejauh ini aman. Aman ya? Iya. Selama lu manage waktu ini tuh kira-kira ada nggak sih yang sebagai support system lu di kuliah kayak di keluarga kayak atau siapa gitu? Terutama Atau mungkin itu, punya pacar? aduh. Itu harus gak sih? Kayaknya itu harus ya sih, karena kalau gitu nggak semangat ya. Ini kan. Iya juga. Iya, model lagi. Aduh. Karena kebetulan sekarang lagi hectic banget, kayaknya istirahat dulu kali ya. Terus sekarang juga semangat super system gue cuman kayak teman-teman gue aja. Apa Berarti trauma belum karena terbuka. pacaran ya? Aduh. Trauma Mungkin kali ya? balik ini.
Tapi ada trauma sama pacaran gak sih? Kalau dibilang trauma sejauh ini ya semua orang pasti mungkin setelah menjalani suatu hubungan pasti semua orang ada rasa trauma. Berarti lo di fase ini nih. Gak semua berarti, gak kayak lu mah. Enggak, dia Kan udah move on nih. dia lebih tepatnya lagi nikmatin single era. Wih, bisa bilang Bisa. gitu. Aduh. Kalau Papa gimana? Aduh, gua aman sih. Oh, gue liat-liat sih story-nya kemarin abis pacaran gitu. Wih. Kalau Malvin nggak pernah sepi tuh story-nya. ya? Waduh. Jangan sekarang. Sekarang. Nanti Ntar aja ya nanti. bukannya. Betul. Oke. Tapi lu ngerasa gak sih ada perubahan gitu setelah ikut Putri Hijab ini? Nah, kebetulan semenjak gue ikut Putri Hijab ini gue ngerasa berubah banget ya. Pertama, gue ketemu orang-orang yang hebat, yang ya kebanyakan sih selebgram atau dia public speaker. Terus dia juga ada YouTuber, terus juga ada seorang dokter. Gue di situ nemuin relasi banyak banget. Sejauh ini gue seneng banget bergabung di Putri Hijab Jakarta, karena di Putri Hijab Jakarta itu bisa menyalurkan orang-orang dan menunjukkan bakat-bakat orang yang ingin mau maju dan berkembang. Tapi Kayak kalau gitu. ikut gitu-gituan kayak strict gitu atau ketat gak sih aturannya? Sebetulnya itu dibilang straight enggak juga ya. Karena kalau misalnya emang kalian niat ya pasti dijalani dengan sewajarnya dan kayak ya udahlah dengan ikhlas. Kalau misalnya emang gak niat pasti kayak ngerasa iya apa sih kok banyak banget peraturan, apa sih terlalu ribet deh. Iya. Pasti banyak yang kayak gitu. Nah, kalau gitu kan pasti ada tantangan sendiri nih, apalagi tuh lu masuk 10 top 10 nih. Top 10. Nah, itu tantangannya apa aja sih yang bikin lu kadang kesel lah atau apalah? Untuk sejauh ini kadang gue suka ngerasa ini aja ya, teman-teman gue kayak ih masa Putri Hijab ini sih, masa Putri Hijab kayak gini sih, kayak itu aja sih. Kadang teman-teman gue kayak misalnya gue makan di warteg nih, kayak apaan sih kok Putri Hijab makan di warteg sih, kayak kita tuh sama-sama tau Iya, gak sih, padahal sama-sama manusia ya. harus ya kan gue juga makan nasi, nggak mungkin kan gue makan semen sama bakso ya, nggak mungkin. Masa harus kayak nunjukin kok Putri Hijab begini sih, ini kelakuan Putri Hijab nih nggak boleh nih kayak gini. Nggak gitu ya Sobat Oki, semua orang, maksudnya tuh gue juga manusia ya, kayak maksudnya gue butuh makan nasi di warteg juga. Iya, Terus kayak nggak masalah Sama ya. aja, sama kayak rata. gue bertingkah laku yang kayak geser sedikit, agak belok sedikit aja langsung kayak Putri Hijab kayak gini, Putri Hijab nggak boleh gitu, Putri Hijab apa sih kayak gitu Hijab juga lah. manusia Iya. ya guys, Emang Sobat kalau- Oki. Kalau ngikutin orang itu nggak ada Nggak habisnya ada juga. habisnya, bener Iya. banget. Tapi ini kan lu tadi banyak relasinya nih, pasti kan Iya. lu punya finalisnya jadi temen kan, Iya, akrab betul kan? Apalagi banget. ada karantina kalau nggak salah Mm-mm, ya. karantina Nah, tuh. Seru banget itu. Lu, abis itu setelah Putri Hijab selesai nih lu suka nongkrong nggak sih sama mereka atau masih bareng? Nah betul gitu? banget tuh, sejauh ini karena kita masih banyak kegiatan dan ada kegiatan on duty untuk bulan selanjutnya. Ada kegiatan charity, ada kegiatan kelas modeling. Terus juga kita mau ngembangin kayak datengin ke kampus atau SMA untuk nunjukin nih bahwa Ngenalin. ngenalin kayak kalian ada yang mau ikut Putri Hijab Jakarta nggak, kayak gitu. Sama kayak abang empok atau kayak abang none aja, Ya. kayak gitu. Tapi itu kan kalau misalnya lagi kerja ya, lagi on duty. Kalau misalnya di luar kerjaan tuh lu biasa suka nongkrong nggak? Betul banget. Setiap ada di luar jam kayak misalnya di luar dari kegiatan PHJ itu, gue juga tetap nongkrong kayak ngumpul-ngumpul aja. Refreshing otak lah ya. Iya betul banget, karena kan kita juga sibuk Iya. kuliah kan, jadi ya butuh Karantina lah. lagi. BTW Bener banget. karantina itu ngapain aja sih? Bedanya Nah, iya tuh. karantina itu ngajarin kayak kelas make up, Oh. terus kelas catwalk, terus wawasan public speaking. Kita tuh diajarin semua tentang menginfluence orang-orang, cara ngomong sama orang yang lebih, maksudnya di atas kita bagaimana, seperti apa, kayak gitu. Attitude-nya ya. Attitude-nya paling Jawabannya. utama. Kalau misalnya nongkrong nih, lu tetap bahas Putri Hijab atau bahas yang lain? Enggak kira-kira? dong, ya Kan kali bosen ya, bosen on banget duty ya. masa Putri Bosen Hijab, banget. nongkrong Putri Hijab lagi gitu. Kayak capek deh kalau misalnya gue di mana-mana kayak gue habis ini ngelakuin ini, kayak orang juga kayak bete kali ya sama gue kalau gue ngomongin itu. Iya. Tapi bosan temen-temen lu di Putri Hijab seru-seru atau gimana? Jauh ini seru-seru banget, terus orangnya juga asik-asik banget ya, dan Ah. gak ada yang kayak ngerasa apa sih kayak
kurang lo atau gimana, enggak sih. Walaupun kita bersaingan semua kan di situ. Iya, di balik itu sebenarnya kayak dalam hati mereka bersaing kali ya. Di antara Mungkin pas audisi. Pas lagi audisi, Pas audisi. ya Iya, pas tapi di luar audisi itu jadi temen semua. bener banget. Oke. Tapi Lin, putri hijab ini nih yang boleh ikut harus yang dari Jakarta atau boleh dari manapun? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Karena di Putri Hijab Jakarta itu nggak ngewajibin untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta. Untuk daerah khusus kayak misalnya tinggal di Tangsel itu masuknya bukan Jakarta kan. Iya. Itu kalian bisa selagi kalian masih berdomisili atau tinggal atau kuliah di UNJ misalnya, kalian bisa banget tetap daftar di Putri Hijab Jakarta. Jadi mau dimanapun kalian aslinya orang Aceh, orang Lampung, orang Papua, tapi kalau tinggal di Jakarta kalian bisa banget daftar di Putri Hijab Jakarta. Terus masa lo ngejabat itu berapa lama sih di Putri Hijab itu? Nah, masalah gue ngejabat di PHJ itu selama 1 tahun. Oh. Iya. Berarti Jadi kalau sekarang- misalnya udah ikut nih Uh-uh. tahun ini, lo bisa ikut lagi nggak tahun depan? Nggak bisa, Nggak karena bisa. kan ibaratnya seperti generasi selanjutnya bakal ada yang nerusin kayak gitu. Buat senior lo itu gimana tuh pas ngedidik lo? Kayak gimana maksudnya? Kayak ngebimbing lo gitu, dia Oh ketat pasti, atau? pasti banget. Terutama pas lagi masa karantina ya. Kayak atasnya itu pasti kayak ngedidik, lu tuh harusnya kayak gini, kayak jalan catwalk tuh harus kayak gini, lu tuh harus pakai pasang muka yang kayak gini segala macam. Pasti ditatar sama aja kayak organisasi kali ya, Iya, seperti benar. galak itu. nggak sih tuh? Ya dibilang galak mungkin tegas kali Iya, ya, lebih lebih ke ke tegas. Kalau lo misal lo lagi burn out nih, kayak bingung mau ngapain, kegiatan apa biasanya nih yang lo lakuin supaya punya ide baru? Kegiatan ya paling kalau misalnya untuk nyari ide kayak gue harus healing deh. Oh. Betul banget. Jalan-jalan Mungkin kalian juga gitu sama ya, gak sih? Iya sih. Kalau waduh kalau staycation kayaknya seru-seruan. Beda lagi dong. Beda lagi tuh. Iya deh. Kayak kalian juga butuh refreshing kali ya sebagai Iya. anak kuliahan kan. Apalagi kayak abis semester, abis UTS tuh kalian wajib banget tuh kayak healing untuk nyari suatu pengalaman dan kayak kayak seru-seruan untuk mengenang masa kuliah gak sih? Nah, itu. Nih kan kata lu kan lu terikat 1 tahun nih. Kalau Iya. misalnya udah selesai nih 1 tahun, lu masih harus ikut campur atau turun tangan gitu nggak? Kalau untuk ikut campur enggak ya, tapi tetap mengawasi. Lebih baiknya tuh kayak mengasih tahu kalau misalnya ada generasi penerus yang kurang baik nih kayak kelakuannya di sosial media. Kita itu kan sebagai menginfluence orang-orang untuk kayak berkelakuan sebagai putri, layaknya putri seperti apa sih? Kita tuh tetap memantau untuk generasi selanjutnya kayak gitu. Oh, berarti lu juga ikut ngebimbing ya? Tetap ikut Angkatan ngebimbing, bawah. tapi untuk kalau misalnya datang ke acara kita pasti ada pertemuan atau kayak undang-undang gitu, pasti tetap datang kalau emang bisa, tapi tidak diharuskan atau diwajibkan. Tapi kalau misal ada Putri Hijab tahun 2025 nanti nih, lu bakal kayak ngedidik dia gitu gak? Betul banget, pasti gue bakal jadi juri, Oh. jurinya tapi untuk ini ya, pas tahap audisinya aja Oh, kayak gitu. gitu. Kan lu udah banyak dilatih nih Mm-mm. sebagai putri. Menurut lu skill apa yang dari diri lu tuh yang udah meningkat semenjak ikut masuk ini Putri Hijab? Alhamdulillah kayak sejauh ini tuh gue ngerasa kayak public speaking gue lebih baik, gue lebih pede, terus gue juga ngerasa lebih kayak bisa mengatur waktu atau kayak lebih jadwal gue tuh lebih tertata rapih dan gak males-malesan kayak gitu sih sejauh ini. Dan gue lebih tahu kayak cara gue sebagai putri harus jalannya anggun li, terus kayak Anggun lebih li. itu ya. Lo harus nyoba Mulai sih, gitu Des. ya. Ini cocok banget buat lo nih, Des. Nanti ya kita bisa banget tuh. Iya, Dia cocok Sri, banget. kamu bisa banget ikut nanti di tahun 2025. Pikirin lagi itu Iya. depannya. Tahun depan ya coba. Jadi Putri Hijab itu secara nggak langsung ngajarin lu buat disiplin ya. Betul banget. Berarti setelah lulus setelah karantina dan segala macam lu jadi sering ikut ini dong podcast di undang-undang gitu. Alhamdulillah kayak kemarin juga gue dapet podcast dari teman-teman gue kayak ngundang kayak acara kayak gini juga. Terus juga kayak senang aja sih, maksudnya walaupun kayak jadi sharing pengalaman juga nggak sih? Gitu. Terus kalau di Putri Hijab tuh kan hektik banget ya. Iya. Itu gimana kalau bentrok sama tugas-tugas kuliah lo? Apa prioritas lo gitu?
Enggak lah, tetap prioritas gue adalah kuliah. Kalaupun misalnya gue banyak kegiatan atau hektik di Putri Hijab Jakarta, gue tetap ngutamain kuliah gue. Kalau misalnya emang gue nggak bisa kayak ngerjainnya, kalian kan tahu ada Joki UMI, kalian bisa aja. Kita Dibongkar nih sekarang. Sobat Iya, Oki. jangan sampai ya. Jangan sampai ya Sobat Oki. Kalau udah bener-bener mentok aja. Kalau udah mentok aja kalian boleh banget kalau Jangan misalnya sampai, emang, pokoknya jangan iya, kalau sampai. misalnya emang capek banget ya kalian joki aja Sobat Oki. Tapi kalau misalnya emang kegiatan kalian masih banyak yang kosong, kerjain dulu tugas kalian baru kalian lanjutin kegiatan di luar dari jam kuliah kalian. Betul banget. Tapi jadi putri hijab nih lebih bikin lo jadi produktif lagi nggak sih? Nah, alhamdulillah bikin produktif banget ya. Kegiatan gue jadi keisi kekosongan gue tuh jadi ada kegiatan kayak kekosongan gue misalnya gue nggak kuliah nih, gue kan di luar kampus gak ada kegiatan apa-apa kan. Ya makanya gue ikut PHJ ini buat ngisi kekosongan gue. Jadi pas gue kekosongan terus gue ngikutin kegiatan PHJ ini jadinya kayak ngerasa oh gue sibuk banget, gue nggak pusing mikirin hal-hal yang gak harus gue pikirin sejauh itu tuh. Jadi gue ngerasa have fun banget ngejalanin dan menjabat di PHJ Jakarta ini selama 1 tahun. Jadi gue nggak kepikiran yang kayak overthinking yang di rumah bengong, nyanyi lagu, iya. galau yang nggak jelas kayak gitu Galau-galau. kan. Kayak aduh, Nggak nggak banget penting sih, ya. nggak Kita banget sih. harus Iya. naikin value kita nggak sih gitu. Buang-buang waktu. Bener banget. Tuh, dengerin tuh. dengerin tuh. Jangan nih Buat sobat siapa Oki, tuh? kalian tuh kalau misalnya emang nggak ada kegiatan ya kalian tuh harus cari kegiatan. Jangan yang kayak bengong-bengong aja terus Betul. kayak nggak pugu jiwa kayak gitu. Aduh, jangan deh sobat Oki. Buat buku kaum rebahan tuh. Sama, betul Nah. banget. Terus bisa nggak nih kalau di tengah-tengah lu ada hal yang membuat lu harus keluar dari PHJ? Nah itu ada konsekuensi atau apanya nggak Nah. gitu? Betul banget. Kalau misalnya kita berkelakuan nggak baik nih selama menjabat dalam 1 tahun ini, gelar gue bakal ditarik lagi dan syas gue bakal diambil sama Putri Oh, gitu. Jakarta, iya. Wow. Dan gue bakal dihapus, dicoret namanya ibaratnya kayak gitu. Oh jadi lu di kick dengan tidak terhormat Iya, lah tidak ya. terhormat bener banget. Nah, kalau misalnya udah di gitu, biasanya kalau gue daftar pigeon pasti nama gue udah jelek banget. Pasti susah buat diterima. Iya, itu ngaruh banget ke Ngaruh lu. banget dan bakal ngaruh juga kayaknya ke portofolio kalian juga deh kalau misalnya kayak pengalaman kerja lah jatuhnya Iya, sama iya. kayak gitu. Ya udah kapan-kapan kita nongkrong, udah jarang nongkrong. Nah, nih. boleh banget tuh. Gue juga dah ikut deh. Mau nongkrong di mana? Gampang itu Nanti kalau buat aja. itu sih Aja ya. tinggal atur Iya. aja. Satu lagi nih, boleh dong tipsnya buat sobat Oki yang mungkin tahun depan mau ikut Mau. Putri Hijab Jakarta. Nah, buat para sobat Oki kalian bisa banget nih langsung aja cari tahu di Instagram Putri Hijab Jakarta dan kalian langsung daftar atau regis aja untuk siapapun yang ingin mengembangkan atau mengunjuk bakatnya, menaikkan value kalian bisa banget langsung registrasi di sana. Tapi nanti ya teman-teman di 2025. Tapi buat itu ada kriteria umur gak sih? Kalau untuk kriteria umur itu ada, maksimal itu umur 28 tahun. Minimalnya? Minimal. Minimal itu umur 18 tahun. Oke. Tapi itu bebas tuh, mau kuliah, kerja, atau sekolah. Bebas banget. Oke deh. Seru juga ya ternyata kegiatan kayak gitu jadi ke distract gitu ya, biar nggak overthinking Bener banget. terus. Bener banget tuh. Nah lu bisa tuh Des buat ikut Putri Hijab. Coba kali ya. Iya coba Nah, aja. dicoba kali ya 2025. Nah, Lihat nanti. buat sobat Oki yang mau ngisi waktu luang atau cari pengalaman baru bisa nih ikut-ikut kegiatan kayak Kalina kayak gini. Bener banget Sobat Oki. Nah, nggak kerasa nih ya kita udah nemenin kalian ngobrol banyak sama Kalina ini. Makasih banget Kalina udah nyempetin datang Makasih ke banget Terima kasih. udah diundang ke Sobat Iya. Oki ini. Seneng banget deh ketemu kalian. Makasih buat sobat Oki yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus nonton di Okatif Obrolan Edukatif. Setiap hari Minggu di jam 3 sampai 5 sore. Gue Lukman. Gue Destri. Gua Rehan. Bye bye. Bye. Ngomongin nggak? Enggak, ini kan
Kita kayak nggak kenal gitu. Nah, gitu ya. Lu nggak kenal sama dia. Iya. Tapi lu bilang gini aja, ayo kapan kita nongkrong ya, gitu. Ayo nongkrong. Kayak gini aja nih awalnya kayak. Ini kan behind the scene aja, behind the scene. Jadinya nongkrong kemana? Gue punya ini deh rekomendasi, kayaknya abis UTS kita jalan-jalan aja yuk Bandung. Gue bosen nih di Blok M. Stop nggak aja. Ini gue bosen nih di Jakarta nih, di Blok M. Ayo kita mau yang keluar. Boleh. Keluar kota nggak sih? Jogja sih. Bandung, kenapa nggak Bandung? Kenapa Bandung? Iya boleh tuh Bandung. Iya kan? Di sana juga seru banget kayaknya, banyak. Apa sih? Kalian kapan kosongnya? Datangnya sebagai putri jedar. Terus anjing. Cut dulu. Itu apa? Cut dulu. Lu jangan nanya, gue belum jalan-jalan ini. Dia pertanyaannya enggak gue. Durasi, stop. Yuk. 1, 1, 2, 3.